masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia bagaimana memang belum diketahui secara pasti. Banyak yang berpendapat masuknya Islam di Nusantara tidak lepas dari adanya apa? Yaitu perdagangan di Selat Malaka. Apa buktinya? Banyak kapal-kapal dagang Muslim yang datang dan singgah di Nusantara. Adanya interaksi antar pedagang. Dari mana? Dari penjuru dunia dengan intensitas yang tinggi. Dari perjalanan penelitian oleh para sejarawan, maka muncul beragam teori mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara. Dalam buku Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Nusantara, karya Ahmad Mansur Suryanegara. Di sana ada 3 teori mengenai masuknya Islam di Nusantara. Apa ketiga teori tersebut? Yakni Islam datang dari Gujarat. 2. Islam datang dari Arab, yaitu teori Mekah. Dan yang tak ketinggalan apa? Yaitu Islam datang dari Persia, yaitu teori Persia. Jadi ada berapa? 3 teori masuknya Islam di Nusantara: teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Di sini akan saya bahas satu persatu. Teori Gujarat. Bagaimana? Pada teori tersebut, masuknya Islam di Nusantara dipercaya datang dari wilayah India, di mana melalui peran para pedagang Muslim yang datang ke Nusantara. Lewat jalur mana? Tentunya Selat Malaka. Masuknya Islam dari India atau Gujarat ini dikemukakan oleh Snoek Horgens dari Belanda. Ia berpendapat jika Islam masuk ke Nusantara bukan dari Arab tapi dari Gujarat atau India. Hubungan langsung antara Nusantara dan Arab baru terjadi pada masa kemudian. Ya, jadi awal dari masuknya Islam menurut teori Gujarat ya dari Gujarat. Karena apa? Karena jaraknya paling dekat dengan Selat Malaka. Seperti utusan dari Mataram dan Banten ke Mekah pada abad ke-7. Ia juga berpendapat adanya persamaan unsur-unsur Islam Nusantara dengan India. Kalau dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam Badri Yatim, di antara bukti otentik yaitu makam-makam Raja Samudra Pasai itu nisannya sama dengan makam-makam yang ada di Gujarat. Oke, itu teori yang pertama. Teori yang kedua yaitu Makkah. Dalam teori ini dikemukakan
pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah ada apa? Perkampungan Islam. Hal itu didukung adanya jalur perdagangan yang bersifat internasional. Mengapa? Karena berita dari Cina pada zaman dinasti Tang pada 674 Masehi, jika orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada waktu Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaan sekitar abad ke-8, para pedagang Muslim sudah singgah. Ini yang menguatkan bahwa Islam datang dari Mekah. Banyak tokoh-tokoh yang mendukung teori tersebut. Masuknya Islam ke Nusantara terjadi sebelum abad ke-7 Masehi dan berperan besar terhadap proses penyebaran selanjutnya. Oke, itu adalah teori Mekah. Dan yang ketiga yang tak ketinggalan yaitu teori Persia. Di mana Persia itu? Persia itu kalau sekarang adalah negeri Iran. Pada teori tersebut Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 yang berasal dari Persia. Dalam teori tersebut diungkapkan adanya kesamaan budaya. Budaya apa? Budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam Nusantara dengan Persia. Ketika saya melacak dalam sebuah buku sejarah Islam Nusantara karya Mikhail Lavan, sejak awal Masehi para pengusaha di kawasan barat Nusantara berbagi budaya istana yang bercorak India dan mendapat keuntungan dari kehadiran para pedagang asing. Karena Asia Tenggara berada di persimpangan dua zona perdagangan kuno yang penting. Pertama apa? Pertama meliputi Samudra Hindia. Sedangkan yang lain menyusuri kemana? Tentunya Laut Cina Selatan. Kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara paling awal berasal dari berbagai catatan berbahasa Cina yang merekam kedatangan para utusan dengan nama-nama yang tampaknya nama Muslim. Dari arah lain memiliki laporan-laporan berbahasa Arab mengenai berbagai rute perjalanan dari Teluk Persia ke pelabuhan-pelabuhan di Cina Selatan dengan titik tumpu di Selat Malaka. Jadi di sana para kapten menunggu perubahan angin muson untuk membawa mereka melanjutkan perjalanan atau kembali pulang. Marco Polo dalam laporannya mengenai Sumatera sekitar 1292 menyebut sebuah komunitas muslim baru yang didirikan oleh para pedagang Moor di Perla. Salah satu batu nisan muslim bertarikh pertama menyebut Malikus Soleh sebagai penguasa zaman di bandar terdekat Samudra Pasai. Namun ada bukti-bukti mengenai komunitas-komunitas yang lebih awal jauh
ke Barta di Lamrih, tempat penanda-penanda makam yang telah terkikis parah menunjukkan adanya hubungan dengan India Selatan dan Cina. Dari rekonstruksi sejarah, arus utama tentang sejarah mula Islam Nusantara menyebutkan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama. Karena apa? Samudra Pasai merupakan gabungan dua kerajaan Hindu, yakni Samudra dan Pasai dengan Raja Merah Silu yang bergelar Malikus Soleh. Tahun berapa? 1267 hingga 1297 Masehi. Apakah bisa dilacak? Ada salah satu dokumen tertua tentang keberadaan kerajaan Pasai, ditulis oleh pelancong Venesia, Italia, Marco Polo yang masih sempat bertemu dengan Sultan Malikus Soleh tahun 1292. Kesaksian etnografis Marco Polo tentang Pasai dan 7 kerajaan lainnya di Sumatera, hanya 6 yang disinggahi. Ia menyebutkan Pasai yang terbesar. Penyebutan Perak adalah tempat yang ia jelajahi. Selain dan Perak yang Muslim, kerajaan lain dikatakan masih menganut agama pagan. Oke, itu teman-teman, sahabat-sahabat, teori masuknya Islam ke Nusantara, ya. Teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Terima kasih saya ucapkan untuk para peneliti, untuk para ilmuwan ahli sejarah yang saya ambil ilmunya melalui buku-buku mereka. Semoga manfaat terus mengalir kepada para beliau-beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin.